Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor, penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Athanasius. Dia lahir di Alexandria, Mesir pada tahun 295. Ketika konsili Nisea berlangsung pada tahun 325, ia menemani Uskup Alexander dalam melawan ajaran Arius yang sesat. Oleh konsili Nisea, Arius dan ajarannya dinyatakan sesat. Namun para pengikutnya tetap berkembang. Ketika Athanasius menggantikan Uskup Alexander, ia dengan gigih melawan mereka dan mempertahankan ajaran gereja yang benar. Karena kegigihannya dalam membela ajaran gereja itu, Athanasius sampai 6 kali diasingkan oleh para kaisar yang menganut ajaran sesat. Tapi akhirnya ia diperkenankan menetap di keuskupannya sampai wafatnya pada tahun 373. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, para pengikut ajaran sesat yang dilawan oleh Athanasius dapat dipandang sebagai domba-domba yang keras kepala, karena tidak mau mendengarkan ajaran yang benar yang disampaikan oleh gembala gereja. Karena tidak pernah mendengarkan suara gembala sejati mereka, akhirnya menjadi bagaikan domba-domba yang tersesat. Mereka hidup secara liar, tidak jelas mau pergi kemana. Namun selain domba-domba yang keras kepala, ada juga domba-domba yang baik. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan kualitas dari domba-domba yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku
dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ada 3 kualitas dari domba-domba yang baik. Pertama, domba yang baik adalah domba yang mau dan mampu mendengarkan suara gembalanya. Domba itu hafal betul suara gembalanya. Kendati ada aneka macam kebisingan di sana sini. Bahkan kendati suara gembalanya terkadang lirih dan sayup-sayup, mereka tetap mampu mendengarnya. Kedua, domba yang baik adalah domba yang mengenal betul hati gembalanya. Bukan hanya mengenal suara sang gembala, ia juga mengenal apa yang dikehendaki atau dimaui sang gembala. Ketiga, domba yang baik pada akhirnya mau dan mampu mengikuti gembalanya dengan sukacita. Sebab dengan itu ia mendapatkan kepastian dan jaminan akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita cenderung menjadi domba yang bagaimana? Kalau kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri dan hanya mendengarkan keinginan serta ambisi kita, mari kita sejenak berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh para gembala dalam gereja kita. Tuhan berbicara apa kepada kita? Apa yang Ia inginkan dari kita? Kalau kita sudah terlalu lama tidak bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa, maka saudaraku yang terkasih, mari sejenak kita kembali mengenalnya. Mari mengenali kembali kebaikannya, mengingat kembali anugerah-anugerahnya, memahami kembali kehendak dan ajaran-ajarannya, sehingga akhirnya kita mampu mengikuti Dia di jalan kehidupan kita yang kadang tidak mudah, berkelak-kelok, bercabang, berkerikil, dan bahkan berbatu-batu. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu karena kami mengenal hati-Mu. Engkau ingin membawa kami pada kehidupan yang damai, segar, dan berlimpah. Bantulah kami untuk senantiasa setia kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.